Shalom, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romauli Syahaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Amin. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar, serta memberi hikmat kepada kita untuk dapat melakukan kehendak Allah sesuai dengan firman-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru yang kami terima hari ini. Ya Allah, kami percaya Engkau selalu menyertai hidup kami. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini kami percaya Tuhan akan selalu menyertai, menuntun dan mengajar kami, serta terus memberikan hikmat kepada kami, untuk kami dapat melakukan hal-hal yang baik dan melakukan segala pekerjaan kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mau belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat menerima firman-Mu dan mengerti firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Selasa 23 Juli 2024 tertulis dalam kitab Matius 18 ayat 20. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Ayang gopungu dua manang tolupe marhite-hite guarhu saidong anakku do nasida. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Artinya, jika kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain, tentu kita pun harus melakukan hal yang sama kepada orang lain juga. Demikianlah hukum yang diaturkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin mendapatkan pengampunan, kasih dari seseorang, maka kita harus lebih dulu melakukannya. Mengapa demikian? Karena kasih Allah, pengampunannya telah diberikan kepada kita. Yesus Kristus Gembala Agung, Dia tidak akan pernah membiarkan domba-dombanya. Saudara dan saya adalah domba Allah yang akan terus dipelihara. Jika ada satu domba yang tersesat, maka ia meninggalkan 99 untuk mencari satu yang tersesat. Dan ketika yang tersesat itu telah ditemukan, maka seluruh surga akan bersuka cita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mau kita selamat. Dan tentu keselamatan itu tidak boleh hanya menjadi milik kita. Tetapi melalui kehidupan kita, Tuhan menginginkan agar kita membawa banyak jiwa. Saudara-saudara, renungan kita pada hari ini adalah nasihat kepada sesama, nasihat kepada saudara. Bagaimana ketika saudara kita berbuat dosa? Apakah kita akan membiarkannya? Tentu sebagaimana yang telah diajarkan oleh Yesus, maka kita harus mencarinya dan membawanya pulang kepada Bapa. Tentu dengan demikian kita harus mau memanggil, menegur, dan membawa dia kembali. Tentu ketika kita menegur seorang yang berdosa,
kita harus penuh hikmat. Kalau di dalam renungan kita pada hari ini dimulai dari ayat 15, dikatakan demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Lalu dikatakan lagi di ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Artinya, dengan segala cara, dengan segala upaya, kita berusaha agar orang yang tersesat itu mengingat jalan kembali. Mengingat Yesus Kristus adalah Sang Penebus. Dan tentu ketika kita memanggil dan membawa orang yang tersesat itu harus penuh kasih seperti Yesus melakukannya kepada kita. Itulah sebabnya hari ini pesan firman Tuhan mengingatkan kita untuk tetap mengandalkan Tuhan. Percayalah, sesulit apapun pekerjaan kita, sesulit apapun yang kita usahakan untuk membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan, yakinlah jika kita melakukannya di dalam nama Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Jangan kita kira ketika kita menolong orang lain, kita membawa orang lain pulang, itu karena kemampuan kita. Tentu tidak. Tapi semua karena Tuhanlah yang bertindak melalui kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Segala jerih payah kita tidak akan sia-sia jika Tuhan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan selalu menguatkan. Tuhan akan selalu menolong kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana murid-murid Tuhan yang hidup pada masa kini, tentu kita dipanggil untuk menyelamatkan banyak jiwa. Kita harus menolong orang yang tersesat kembali kepada Allah. Karena Allah menginginkan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita, orang lain harus melihat kebesaran Tuhan. Melalui perbuatan kita, orang lain semakin mengenal Tuhan. Itulah yang dikatakan Paulus bahwasanya kamu adalah surat Kristus. Kita adalah surat Kristus. Dengan melihat kita, semakin banyak orang yang percaya. Saudara-saudara, mari tetap hidup di dalam Tuhan. Mari tetap menjadikan Yesus Kristus satu-satunya Sang Gembala Agung yang memelihara kehidupan kita. Sehingga kita pun dimampukan untuk menjadi gembala di tengah-tengah kehidupan. Untuk membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita senantiasa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami selalu dipakai oleh Tuhan untuk membawa banyak jiwa kembali kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami pun tetap bersama-sama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, ketika kami masih menjalani hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami mengandalkan pikiran dan kekuatan kami, tetapi biarlah kami melekatkan seluruh harapan dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati kami hari ini Tuhan, dalam segala pekerjaan, biarlah Engkau yang menolong kami untuk melakukannya dengan baik. Dan biarlah di dalam pekerjaan-pekerjaan baik kami menikmati berkat Tuhan, dan kami boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh pekerjaan kami sepanjang hari ini. Ajari dan mampukanlah kami melakukannya di dalam Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Dan buah baik dari pekerjaan kami boleh kami nikmati dan kami syukuri di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kasihanilah kami, berkatilah kami. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai
dan memberkati kamu sekalian. Amin.